Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan nomor NIM 1401204114. Di sini saya berasal dari kelas MB 4410 dengan sebagai ketua kelas sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu materi manajemen keuangan, review materi EBIT, EPS analisis, campuran keuangan perusahaan atau financing mix. Jadi, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi, analisis EBIT EPS ini dapat digunakan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang nantinya akan dipilih agar tidak merugikan perusahaan dan investor. Jadi itu EBIT EPS ini sangat berguna sekali untuk perusahaan agar saling tidak merugi dari pihak perusahaan dan pihak investor. Lalu, analisis EBIT EPS ini digunakan untuk membantu menentukan apakah akan lebih baik untuk membiayai proyek dengan utang atau ekuitas. Nah, analisis EBIT EPS ini memungkinkan pembuat keputusan memahami dampak dari setiap kebijakan keuangan terhadap EBIT dan EPS. Jadi itu kegunaannya analisis EBIT EPS ini juga apakah bisa menentukan sebuah keputusan apakah boleh membiayai sebuah proyek perusahaan dengan utang atau ekuitas. Seperti itu. Pembuat keputusan dapat menentukan sumber dana yang dimana akan digunakan. Apakah perusahaan masih memanfaatkan sumber pendanaan dari hutang atau perusahaan harus memanfaatkan sumber pendanaan yang lain, yaitu dengan ekuitas. Jadi di sini tuh sebelum membuat keputusan fix, jadi kita harus menentukan sumber-sumber dana yang mana akan kita pilih. Apakah dari dana hutang atau dana dari ekuitas, seperti itu. Lalu di sini ada fungsi EBIT EPS analisis. Di sini terdapat penjelasan yaitu fungsinya seperti manajer peduli dengan EPS karena mengirimkan sinyal penting ke pasar tentang prospek masa depan dan akan mempengaruhi harga saham. Jadi itu manajer tuh memang harus wajib peduli dengan EPS karena disinilah manajer tuh bisa mengirimkan sebuah informasi saham pasar, bagaimana saham tersebut bisa lebih baik buat masa depan seperti itu. Terus bagian EBIT EPS menyediakan cara untuk memvisualisasikan efek struktur modal alternatif pada tingkat dan volatilitas laba per saham EPS perusahaan. Nah, campuran pendanaan adalah kombinasi dari struktur utang dan ekuitas dari sebuah perusahaan. Ini juga dapat disebut sebagai cara perusahaan membiayai asetnya. Jadi itu campuran pendanaan ini itu kombinasi dari struktur utang dan ekuitas pada perusahaan. Jadi itu inilah juga disebut sebagai cara perusahaan membiayai asetnya gitu. Asetnya itu dibeli dari utang dan ekuitas jadi satu gitu. Jadi namanya campuran dana. Beberapa kombinasi dari ekuitas, utang, atau sekuritas hibrida itu adalah kombinasi dari kedua ekuitas dan hutang. Lalu apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya yang pertama, apabila kita menggunakan campuran pendanaan tadi yang utang dan ekuitas yang berbeda akan menghasilkan EBIT yang berbeda dan EPS yang berbeda. Jadi jika kita menggunakan campuran pendanaan yang utang dan ekuitas, itu nanti EBIT dan EPS-nya berbeda. Gitu. EBIT-nya seperti A, tapi EPS-nya malah seperti Z. Seperti itu. Lalu yang kedua, tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelajaran atau financing mix, mulus, indifferent point, atau break even point dalam financial leverage. Lalu, tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada
berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix, mulus, indifference point, atau break-even point dalam financial leverage. Jadi di sini ada 3 tingkatan EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya. Yang pertama adalah hutang atau obligasi, yang kedua adalah saham preferen, lalu yang ketiga adalah saham biasa. Di sini itulah tadi 3 tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya gitu. Sama besar, EBIT besar dan EPS pun juga sama besar. Lalu indifference point. Indifference point ini titik indifferent sering disebut juga sebagai titik impas. Sangat penting dalam perencanaan keuangan karena pada jumlah EBIT yang melebihi tingkat indifferent EBIT, rencana pembiayaan yang lebih berat akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Jadi pada jumlah EBIT yang melebihi tingkat EBIT, jadi itu ketika EBIT itu malah naik banget ke atas, rencana pembiayaan yang lebih berat akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi seperti itu. Di sisi lain juga, pada jumlah EBIT di bawah titik indifferent EBIT, rencana pembiayaan yang melibatkan lebih sedikit leverage akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Nah, jadi itu di sisi lain itu jumlah EBIT di bawah titik indifferent EBIT, maksudnya di bawah titik garis tengah EBIT, terus rencana pembiayaan yang melibatkan lebih sedikit leverage, nah di situ akan menghasilkan EPS yang sangat tinggi ke atas. Titik indifferent merupakan di titik EBIT. Berapakah yang menghasilkan EPS yang sama? Itu. Lalu di sini kita mencari indifference point. Yang pertama, kita mencari titik indifferent dengan menggunakan persamaan. Jadi kita harus mencari titik indifferent itu atau titik di tengah. Posisi tengah itu menggunakan persamaan. Lalu EPS alternatif X atau sama dengan EPS alternatif Y dengan EBIT yang dicari. Lalu gambarkan grafik EBIT EPS-nya. Harus membandingkan 2 alternatif pendanaan. Lalu di sini saya ada rumus mencari EBIT. Nah, di sini ada rumus mencari EBIT, yaitu EBIT sama dengan Q buka kurung P kurang V kurang F. Lalu yang dimana Q itu unit produce and sold, P itu price atau unit, V itu variable cost atau unit, F itu fixed cost. Lalu di sini juga terdapat rumus mencari EPS. Nah, EPS sendiri yaitu rumusnya EPS sama dengan buka kurung EBIT dikurang I tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurang T per NS dibagi NS. Yang dimana T itu tax rate, PD itu preferred stock dividend, dan NS itu number of stock outstanding. Di sini saya ada contoh soal yang saya dapat dari berbagai sumber. Jadi di sini soalnya yaitu PTX mempunyai susunan modal pada tahun 2004 sebagai berikut. Saham biasa. Saham biasa ini 100.000 per lembar. 100.000 lembar sama dengan, maksudnya saham biasa ini 100.000 lembar dengan harga 50 juta. Saham preference 6% per tahun 1.000 lembar itu 25 juta. Lalu pada tahun 2005 membutuhkan tambahan dana sebesar 25 juta dengan kurang lebih 25 juta dengan alternatif pembiayaan sebagai berikut. Saham biasa yaitu 10 juta kurang lebih, saham preference 15 juta. Saham biasa 15 juta, saham preference 10 juta. Lalu saham biasa 17 juta, saham preference 7.500.000. Nilai nominal saham dan saham preference sama dengan nilai sebelumnya, pajak sebesar 35%. Ya, pertanyaannya yaitu tentukan EBIT indifference point dan buktikan bahwa IPS-nya itu sama. Lalu yang kedua, alternatif aman yang paling menguntungkan bagi pemegang saham bila EBIT sebesar 7.500.000 dan kemukakan dengan alasan. Jadi di sini ada jawabannya yaitu diketahui kita mencari C1 dikali 6% karena saham preferensi 6% dikali 1.000 lembar per tahun yaitu
25 juta rupiah. Sama dengan 2.307.692.000. Lalu kita mencari C2, 1 dikali 6% dikali 15 juta. Buka kurung 1 dikurang 0,35 sama dengan 3,692,307, 3.392.000. Lalu kita mencari S1 yaitu 100.000 per lembar ditambah 25 juta dibagi 5.000 sama dengan 150.000 per lembar. Lalu juga saya juga mencari yaitu S2-nya. Jadi S2-nya itu saya lupa cantumin di PPT. Jadi S2-nya itu 100.000 per lembar ditambah 10 juta dibagi 5.000 sama dengan 120.000 lembar. Itu dia jawabannya ya. Jadi apa sih kesimpulan dari EBIT EPS ini? Kesimpulannya itu yaitu grafik EPS EBIT hanyalah alat untuk menganalisis keputusan struktur modal. Jadi grafik di EBIT EPS itu hanyalah alat untuk menganalisis sebelum keputusan itu benar-benar fix dari modal. Lalu yang kedua, dengan demikian mencapai EPS tinggi berdasarkan leverage yang tinggi mungkin bukan keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, dengan demikian mencapai EPS tinggi berdasarkan leverage yang tinggi mungkin bukan keputusan yang tepat juga. Nah, ya mungkin segitu saja materi manajemen keuangan yaitu EBIT dan EPS. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari isi dalam PPT, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.